Tuhan adalah penolong kita. Karena Tuhan sudah menjadi penolong kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita dan segala pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13 ayat 6, demikianlah dikatakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia itu adalah milik Allah. Tetapi yang sering terjadi, kita takut kepada manusia. Bahkan kita sering menggantungkan hidup kita kepada manusia. Sehingga kehidupan kita selalu berkaitan dengan pengandalan kepada kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia mencari-cari di manakah akan datang pertolongan, maka disinilah kita akan mengetahui dan menemui siapakah sebenarnya penolong yang sejati. Penolong yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, setiap orang percaya harus memiliki keyakinan teguh untuk mengatakan bahwa penolongnya, penolong kehidupannya adalah Tuhan. Tidak ada lagi penolong yang lain selain Tuhan. Sehingga ketika kita meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka tidak akan lagi ada kegentaran, tidak akan lagi ada kekhawatiran dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk menghadapi tantangan ke depan. Karena kita tahu Tuhan adalah penolong kita. Sehingga kita tidak lagi mempersoalkan apa yang akan dilakukan orang lain kepada kita, apa yang akan direncanakan oleh orang kepada kita. Yang kita tahu Tuhan adalah penolong. Sehingga ketika Tuhan menjadi penolong, apa yang bisa dilakukan oleh orang lain? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap kita? Manusia adalah milik Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Sehingga ketika kita menjadi milik Allah dan kita meletakkan pengharapan, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong, maka apapun yang kita hadapi ke depan, tidak ada lagi kekhawatiran. Meskipun banyak orang yang akan berniat jahat, merancangkan kejahatan kepada kehidupan kita, baik itu di tempat kerja kita, maupun itu di tengah-tengah keluarga kita, baik itu di tengah-tengah gereja sekalipun. Jika ada orang yang berniat jahat kepada kita, yang kita tahu, pertolongan hanya ada kepada Tuhan. Pertolongan itu dari Tuhan. Sehingga kita hanya diinginkan oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan, meletakkan iman kita kepada Tuhan, meletakkan keyakinan kita kepada Tuhan, mempertaruhkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Jika demikian, maka kita dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Tuhan sudah menjadi penolong kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan penolong kami.
di setiap pergumulan kehidupan kami, biarlah Engkau Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kehidupan kami dan berkat kami dapat rasakan dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, biarlah Engkau Tuhan yang menopang, menuntun, dan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.